Baik, pagi ini, judul khotbahnya adalah, Para Pencelaka Israel. Saya ingin meminta Anda untuk berdoa untuk koneksi, berdoa untuk internet. Dan agar kita dapat memiliki pembelajaran yang bermanfaat bersama pagi ini. Jadi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita berdoa dulu, tentunya. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan, saat kami belajar bersama pagi ini, kami mohon kehadiran-Mu. Kami bahkan memohon untuk itu. Karena Tuhan, tanpa-Mu, kami tidak dapat diberkati. Tanpa-Mu, waktu kami bersama tidak akan berguna. Jadi, Tuhan, tolong karunia kami dengan kehadiran-Mu pagi ini. Kami mohon agar Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyentuh setiap hati kami, agar Engkau memberi saya kata-kata yang tepat untuk diucapkan, ya Tuhan. Dan Bapa, saya juga berdoa untuk koneksi internet ini, agar Engkau tetap stabilkan sehingga kata-kata yang saya ucapkan akan tersampaikan dengan sangat jelas. Agar masing-masing kami dapat mendengar firman bersama-sama. Jadi bimbing kami, Tuhan, karena kami berdoa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon, amin. Teman-teman, saya ingin mengundang Anda untuk membuka bersama saya dalam Alkitab Anda ke 1 Raja-Raja, maafkan saya, 1 Raja-Raja pasal 17. Kita tidak tahu banyak tentang latar belakang Elia. Dia tiba-tiba muncul di panggung aksi dan juga tiba-tiba pergi ke surga dengan kereta yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa dia hidup dalam ketidakjelasan di negara ini. Dan dia mengganggu jiwanya ketika dia melihat semua kejahatan meningkat di sekelilingnya. Jadi kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Inilah yang Alkitab katakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dia muncul tepat di hadapan Ahab. Dan dia berjalan melewati para penjaga itu dan berdiri di sana dan mengumumkan penghakiman atas seluruh tanah Israel. Tidak ada hujan, katanya, sampai saya berkata demikian, kira-kira 3,5 tahun akan berlalu sebelum Ahab melihat wajah Elia lagi. Itu akan menjadi 3,5 tahun sebelum hujan turun di tanah Israel lagi. Kita tahu ini karena apa yang Alkitab katakan dalam kitab Yakobus. Mari buka Alkitab kita di sana. Simpan jari Anda di 1 Raja-Raja 17. Kita akan segera kembali, tapi mari kita pergi ke Yakobus pasal 5 ayat 17. Mari buka ke sana. Elia, berbicara tentang Elia, adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Tuhanlah yang membimbing ini. Meskipun Elia berkata kepada Ahab, menurut kata-kata saya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan. Sekarang mari kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal 17, dan mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 2, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, Alkitab mengatakan ini, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Firman Tuhan, Tuhan datang kepada Elia dan mengatakan kepadanya, jangan kembali ke properti di negaramu. Mereka akan mencarimu di sana. Pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan dia akan memerintahkan burung gagak untuk memberinya makan di sana. Dan Anda tahu, Tuhan akan memberinya makan dengan roti dan air sampai sungai itu sendiri mengering. Selama tidak ada hujan, sementara tidak ada makanan yang tumbuh. Tuhan yang akan menjaga Elia. Tapi setelah sungai Kerit mengering, apa yang Tuhan minta Elia lakukan selanjutnya? 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sekali lagi firman Tuhan datang kepada Elia untuk memberi dia petunjuk. Dan kali ini Tuhan menyuruhnya pergi ke Sarfat. Itu bukan sebuah kota di Israel.
Dan di tempat inilah Elia benar-benar belajar bagaimana berdoa. Kita sudah tahu bahwa Elia adalah orang yang suka berdoa karena dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Dikatakan bahwa Elia, dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan. Dan hujan benar-benar berhenti. Dia tidak hanya datang ke istana Ahab suatu hari dan pergi dan katakan, tidak akan ada hujan, dan itu saja. Tidak, teman-teman, saat Elia melihat kejahatan negeri itu, dia berdoa di dalam hatinya. Dia bergumul dan bergulat dengan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa? Dan firman Tuhan datang kepada Elia untuk menyuruhnya, pergi ke Raja Ahab. Tapi dia sudah berdoa, Anda lihat. Tetapi di Sarfat, di rumah janda ini akan menjadi tempat di mana Elia akan benar-benar belajar berdoa. Mengapa? Karena, Anda lihat, janda itu memiliki seorang putra dan dia siap untuk mengumpulkan beberapa batang dan memanggang roti terakhir ini dan membuatnya untuk dia dan putranya, dan mereka akan mati, katanya. Tetapi ketika Elia datang, roti dan minyak itu, tepung dan minyak tidak akan habis sampai hujan turun ke bumi. Dan jadi, Elia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tetapi suatu hari putra janda itu meninggal. Dan janda ini berbalik dan menyalahkan Elia. Tapi apa yang Elia lakukan? Dia datang dan meregangkan dirinya di atas anak laki-laki ini dan berdoa 3 kali. Dan anak itu akan dihidupkan kembali. Elia sedang mempelajari pelajaran doa saat dia berada di padang gurun, jika bisa dikatakan demikian. Saat dia bersembunyi dari wajah Raja Ahab. Disinilah Elia akan belajar bertumbuh dalam doa. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Teman-teman, saya minta maaf. Saya melihat-lihat kisah Elia. Mengapa? Banyak yang harus dilalui pagi ini. Saya tidak tahu berapa lama. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kita memiliki cukup waktu untuk belajar. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1, apa yang terjadi selanjutnya? Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan memerintahkan Elia sekarang untuk mengungkapkan dirinya kepada Ahab di setiap langkah. Saya harap Anda melihat ini. Sudah 2 kali di pasal 17 dan sekali lagi di sini di pasal 18. Setiap langkah, Tuhan atau firman Tuhan sedang membimbing Elia. Dan inilah yang Ahab tuduh ke Elia ketika dia melihatnya. Jadi Elia menunjukkan dirinya kepada Raja Ahab. Dan inilah yang dikatakan Ahab, 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu, yang mencelakakan Israel? Jadi dia menoleh ke Elia dan berkata, apakah engkau orang yang mencelakakan Israel? Apakah engkau orang yang katakan tidak akan ada hujan dan tidak ada hujan? Engkau adalah pencelaka Israel. Kaulah yang membawa semua kesusahan ini pada kami. Engkaulah yang membawa semua kelaparan ini kepada kami. Engkau adalah orang yang mencelakakan Israel, dengan langsung. Ahab menuduh Elia. Tapi bagaimana tanggapan Elia? Ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Dia memberikannya kembali kepada Elia. Ahab menuduh Elia mencelakakan Israel. Tapi Elia berkata, aku tidak mencelakakan Israel, melainkan engkau. Dapatkah Anda bayangkan ini? Berbicara kepada pemerintah Israel, kepada Raja Israel. Berapa banyak dari kita yang cukup berani untuk mengatakan hal seperti itu kepada bangsawan? Orang yang tampaknya memiliki kekuatan untuk membunuh Anda atau menyelamatkan Anda, bukan? Tapi Elia tidak takut. Ini adalah kedua kalinya Elia bertemu Ahab. Dan waktu dua-duanya, Elia adalah orang yang memiliki pesan untuk Ahab. Anda melihat itu? Ini bukan sembarang pesan biasa, teman-teman. Ini yang kita sebut dengan pesan langsung, kesaksian langsung. Aku bukan orang yang mencelakakan Israel. Engkaulah yang telah mencelakakan Israel. Sebab kamu telah apa?
telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Teman-teman, perlu ada pekabaran langsung, terutama di zaman yang kita jalani sekarang ini. Kesaksian langsung. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang dibicarakan oleh pena inspirasi ketika berbicara tentang kesaksian langsung ini. Tertulis di sini, dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 176, paragraf 1. Tuhan menyerukan pembaruan akan kesaksian yang tulus dari bertahun-tahun yang lalu, telah menyerukan suatu pembaruan kehidupan rohani. Tenaga-tenaga kerohanian umatnya sudah lama tak berdaya. Tetapi akan ada kebangkitan dari keadaan yang seolah-olah mati itu. Dengan doa dan pengakuan dosa kita harus membersihkan jalan bagi Raja. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Ellen White memberitahu kita bahwa ada kebutuhan akan kesaksian langsung di hari dan zaman di mana kita hidup. Ada kebutuhan untuk itu. Mengapa? Orang-orang suam-suam kuku. Mereka mati dalam pelanggaran dan dosa. Dan ada kebutuhan akan kesaksian langsung ini agar kehidupan rohani kita dapat dihidupkan kembali. Mari saya tunjukkan aspek lain tentang betapa pentingnya untuk memiliki kesaksian yang langsung. Komentar Alkitab, volume 3, halaman 1146, paragraf 1. Ada kebutuhan pemeriksaan diri yang cermat. Kita tidak punya waktu sekarang untuk memanjakan diri sendiri. Jika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan merendahkan hati kita di hadapannya, dan sangat bersemangat dalam menyempurnakan karakter Kristen. Kita memiliki pekerjaan besar dan khusyuk yang harus dilakukan, karena dunia harus dicerahkan sehubungan dengan waktu di mana kita hidup. Dan mereka akan tercerahkan ketika kesaksian langsung diberikan. Mereka akan dituntun untuk melakukan pemeriksaan diri yang sungguh-sungguh. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Kesaksian yang langsung diperlukan agar orang-orang terbangun dan mulai memeriksa kehidupan mereka sendiri. Anda lihat, teman-teman, kita telah sampai pada zaman ini di mana kita terlalu nyaman dengan hidup kita dan terlalu nyaman dengan dosa. Sehingga banyak dari kita bahkan tidak mendeteksinya, tetapi kita membutuhkan kesaksian yang langsung ini, karena itu akan menghasilkan efek yang sangat positif. Dalam arti apa? Ini akan membawa banyak orang pada pemeriksaan diri yang dekat dan sungguh-sungguh. Ini mengarah pada penyempurnaan karakter Kristen. Kutipan lain, Christian Experience and Teachings, halaman 176, paragraf 1. Saya menanyakan arti dari goncangan yang telah saya lihat, dan ditunjukkan bahwa itu akan disebabkan oleh kesaksian langsung yang diberikan oleh nasihat dari saksi sejati kepada orang-orang Laodikia. Ini akan berdampak pada hati si penerima dan akan menuntunnya untuk meninggikan standar dan mencurahkan kebenaran yang lurus. Beberapa orang tidak akan memberikan kesaksian langsung ini. Mereka akan bangkit melawannya, dan inilah yang akan menyebabkan goncangan di antara umat Allah. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Beberapa orang tidak tahan akan kesaksian langsung ini. Akan ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang lurus yang diberitakan di akhir zaman. Ini akan menyebabkan goncangan. Itu akan menyebabkan perpecahan. Akan ada orang-orang yang akan bangkit dan melawannya dan mereka akan pergi meninggalkan gereja. Orang-orang akan pergi karena kebenaran yang dihotbahkan. Satu lagi, Counsels for the Church, halaman 235, paragraf 2. Biarlah mereka yang menjadi guru dan pemimpin dalam perjuangan kita berdiri teguh di atas dasar Alkitab sehubungan dengan reformasi kesehatan. Dalam hal apa? Reformasi kesehatan, dan memberikan kesaksian langsung kepada mereka yang percaya bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Garis perbedaan harus ditarik antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang melayani diri mereka sendiri. Teman-teman, harus ada garis perbedaan yang harus ditarik dan kesaksian langsung akan melakukannya. Dalam hal apa? Terkait reformasi kesehatan, kata Ellen White. Itulah garis yang menurut Ellen White harus ditarik. Saya tidak percaya dan saya tidak pernah berpikir bahwa kesaksian langsung dalam hal kesehatan. Apa yang kita makan dan minum, dan bagaimana kita hidup dalam gaya hidup kita, harus ditarik di antara mereka. Tapi itulah yang Ellen White katakan, teman-teman. Lihat,
Sebagian besar dari Anda tahu di mana saya berdiri dalam hal diet. Sebagian besar dari Anda tahu apa yang saya yakini dan bagaimana saya hidup. Dan apa keyakinan saya? Teman-teman, yang perlu Anda lakukan sebenarnya bukanlah mendengarkan khotbah saya, tetapi pergi dan mulai membaca Roh Nubuat. Dan Anda akan melihat pentingnya menjadi vegetarian. Banyak dari Anda berpikir bahwa ini hanya topik saya yang mengesalkan, atau topik kecil saya, atau sesuatu yang ingin saya khotbahkan. Tapi Ellen White yang membicarakannya dan saya tidak bisa mempercayainya. Ini adalah kutipan yang saya temukan ketika saya sedang meneliti untuk khotbah ini tentang apa itu kesaksian yang langsung. Dan Ellen White berkata di sini, lihat, biarkan saya tunjukkan lagi. Biarlah mereka yang menjadi guru dan pemimpin dalam perjuangan kita berdiri teguh di atas dasar Alkitab sehubungan dengan apa? Dengan reformasi kesehatan. Dan memberikan kesaksian langsung. Entah bagaimana harus ada kebenaran yang jelas dan terarah kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Yaitu zaman kita, tentang bagaimana menjaga tubuh kita. Saya tidak mengatakan ini karena saya sempurna. Saya tahu bahwa ada banyak hal yang membuat saya menjadi lebih tinggi dalam cara kita makan. Bukan hanya tentang menjadi vegetarian, tetapi memastikan bahwa kita juga mengonsumsi makanan dengan kualitas terbaik. Tapi Anda lihat, teman-teman, banyak orang mengira saya vegetarian karena sekolah tempat saya berasal. Tidak begitu teman-teman, banyak orang, mereka mencap saya dengan mengatakan, oh, Anda adalah teologi generasi terakhir. Kepada orang-orang seperti itu, saya katakan kepada Anda, Anda tidak mengetahui kebenaran. Andai saja Anda mau menghabiskan waktu dalam nasihat yang diberikan kepada kami. Yang perlu Anda lakukan adalah membaca buku Membina Pola Makan dan Diet. Dan Anda akan melihat pentingnya, teman-teman. Pentingnya di hari-hari terakhir ini untuk mengikuti Yesus dalam setiap hal. Anda tahu, apa itu kesaksian lurus teman-teman? Kesaksian lurus itu berbicara dengan jelas, secara langsung, dengan paksa tentang kebenaran. Ini tidak berbelit-belit. Ini bukan kata-kata yang dilapisi gula yang Anda katakan. Ini lurus, seperti langsung ke intinya. Ini adalah kebenarannya. Ambil atau tinggalkan. Dan Ellen White memberitahu kita bahwa kesaksian yang langsung, lurus, diperlukan di hari-hari terakhir ini, jika kita ingin menjadi pencelaka Israel, seperti halnya Elia, kita harus belajar darinya untuk berbicara kebenaran. Langsung ke intinya. Dan teman-teman, Anda tahu apa yang membuat saya percaya? Ketika kita berbicara tentang kesaksian langsung. Dan di mana Ellen White berbicara tentang bagaimana kesaksian langsung akan menyebabkan goncangan di antara umat Tuhan. Anda tahu apa artinya? Ketika kesaksian langsung dihotbahkan, orang-orang tersinggung, mereka marah, dan orang-orang akan meninggalkan gereja. Sebagai akibat dari apa yang Anda katakan. Dan Anda tahu, teman-teman, sebagai seorang pelayan, ini bukan perasaan yang menyenangkan. Tidak enak, tapi alasannya bukan karena pelayan atau pengkhotbah itu sendiri. Inilah yang saya sadari, akan ada banyak orang di akhir zaman yang sensitif. Orang yang sangat sensitif yang tersinggung dengan apa yang Anda katakan. Dan teman-teman, tidak masalah apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya. Mereka tersinggung, fakta bahwa Anda baru saja mengatakannya. Apa Anda mengerti itu? Teman-teman, kita harus berhati-hati untuk tidak menjadi super sensitif. Ultrasensitif, dalam artian kita tersinggung hanya karena sebuah khotbah. Teman-teman, jika ada kebenaran di dalamnya, lihatlah melampaui pengkhotbahnya. Lihat di luar bagaimana saya mengatakannya. Lihatlah kebenarannya. Mengapa kebenaran yang lurus ini menusuk ke hati? Itu menelanjangkan dan membukakan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Dan ketika orang melihat kebenaran dan mereka melihat bahwa itu berlaku untuk hidup mereka. Bukannya merendahkan hati mereka dan menyadari situasi yang salah dan melihat dosa dalam hidup mereka, mereka menjadi tersinggung. Itu seharusnya bukan salah satu dari kita. Saya berdoa tidak, tapi mereka mulai kesal. Mereka membenci pengkhotbah. Mereka bilang dia terlalu lurus. Mereka menyebut pengkhotbah dengan berbagai nama. Apakah Anda mengerti itu? Teman-teman, kita perlu rendah hati jika ingin menjadi orang Kristen sejati di akhir zaman. Kita perlu merendahkan diri jika ingin belajar Alkitab. Mengapa? Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang benar sepenuhnya. Artinya ketika Anda datang untuk mempelajari firman Tuhan. Ketika Anda datang dan mendengarkan pekabaran dalam sebuah khotbah,
Itu akan menusuk. Itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Itu akan menyakitkan. Itu akan menelanjangkan dan membuka dosa-dosa hidup Anda. Kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu sensitif sehingga kita menjadi sangat marah. Sehingga kita tidak melihat kebenaran yang datang langsung dari tahta kemuliaan di surga. Anda tahu, teman-teman, saya telah melihat semuanya sebagai seorang pendeta. Orang-orang memanggil Anda dengan berbagai nama. Mereka akan mencap Anda. Mereka akan membuat alasan. Mereka akan mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan gereja yang Anda gembalakan hanya karena apa yang Anda katakan. Teman-teman, saya tidak mengkhotbahkan semua ini untuk mendapatkan keanggotaan Anda di gereja saya atau untuk mendapatkan persepuluhan atau persembahan Anda. Saya mengkhotbahkan ini karena ini adalah kebenaran. Saya selalu melakukan itu dan saya percaya dengan sepenuh hati. Saya telah kembali dan memeriksa ulang untuk memastikan bahwa itu benar. Saya tahu sebagai seorang pendeta, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah saya. Dan ketika saya mempelajari berbagai hal dan membuahkan hasil, saya menyadari, oh, ini akan menjadi khotbah yang sulit. Dan saya berbicara dengan beberapa orang dan berkata, Anda harus berdoa untuk saya karena khotbah saya akan berat hari ini. Berdoalah agar orang mau mendengarkan. Dan saya sudah berdoa untuk setiap orang, saya tidak tahu namanya. Tetapi saya sudah berdoa kepada Tuhan, Anda tahu bahwa khotbah saya akan lurus hari ini. Tolong bantu orang menerimanya. Dan kita perlu sampai pada titik di mana kita bersedia bertanggung jawab kepada Tuhan, karena disitulah saya berdiri hari ini teman-teman. Bukan kepada manusia, atas apa yang saya khotbahkan, itu haruslah firman Tuhan dan bukan apa yang hanya ingin didengarkan oleh orang-orang. Maukah Anda kembali dan memeriksanya, teman-teman? Kembali dan pelajari firman itu terlebih dahulu sebelum menolak pekabaran yang Anda dengar. Kembali dan pelajari tentang reformasi kesehatan dan reformasi pola makan. Kembali dan membaca tentang membina pola makan dan diet. Kembali dan periksa hal-hal ini dan apa yang saya katakan dan apakah itu benar atau tidak. Kembali dan lakukan uji tuntas Anda sebelum Anda hanya membuangnya dan melanjutkan kebiasaan makan daging Anda. Ini bukan karena sekolah saya. Bukan karena latar belakang saya. Bukan karena saya pernah membaca buku tertentu kecuali buku Roh Nubuat. Kembali dan periksa. Spiritual Gift, Volume 2, halaman 283, paragraf 2-3. Oleh beberapa orang ada pengucilan dari kesaksian yang hidup. Memotong kebenaran tidak boleh dijauhi. Dibutuhkan sesuatu selain teori untuk mencapai hati sekarang. Dibutuhkan kesaksian yang menggugah untuk apa? Memperingatkan dan membangkitkan. Yang akan menggerakkan rakyat musuh, dan kemudian jiwa-jiwa yang jujur akan dituntun untuk mempertetapkan kebenaran. Ada dan masih ada dengan beberapa disposisi untuk membuat semuanya berjalan dengan sangat lancar. Mereka tidak melihat perlunya kesaksian langsung. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Dalam kalimat ketiga, perlu sesuatu selain teori untuk mencapai hati sekarang, tidak cukup hanya mempelajari Alkitab. Dan hanya berkata, ini Alkitab dan apa yang dikatakannya, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang akan menggerakkan orang-orang. Untuk memperingatkan mereka dan membangkitkan mereka. Dan apa ini? Itu adalah kesaksian langsung. Tapi Ellen White melanjutkan. Dosa-dosa ada di dalam gereja yang dibenci Allah, tetapi dosa-dosa itu jarang disentuh karena takut menjadi musuh. Oposisi telah meningkat di gereja terhadap kesaksian yang jelas. Beberapa tidak akan menanggungnya. Mereka berharap hal-hal halus diucapkan kepada mereka. Dan jika kesalahan individu disentuh, mereka mengeluh beratnya, dan bersimpati dengan mereka yang salah. Saat Ahab bertanya kepada Elia, engkaukah itu, yang mencelakakan Israel, mereka siap untuk melihat dengan kecurigaan dan keraguan pada mereka. Yang memberikan kesaksian yang jelas, dan seperti Ahab mengabaikan kesalahan yang membuatnya perlu untuk dicela dan ditegur. Ketika gereja menjauh dari Tuhan, mereka meremehkan kesaksian yang jelas, dan mengeluh tentang kekejaman dan kekerasan. Ini adalah bukti menyedihkan dari keadaan gereja yang suam-suam kuku. Teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang pengkhotbah yang sempurna. Dan semua yang saya katakan bagus. Dan halus dan diucapkan dengan baik dan fasih. Dan, Anda tahu, saya tahu bahwa terkadang, dalam kata-kata saya diucapkan pada waktu yang salah atau nada yang salah. Itu telah menyakiti orang. Tapi, teman-teman, saya percaya bahwa terkadang ada kebenaran yang telah diucapkan yang menusuk langsung ke hati Anda. Dan itu bukan karena apapun yang saya katakan dalam nadanya, tetapi kebenaran yang benar-benar menusuk, dan jika itu mengganggu Anda sekarang. Teman-teman, sebelum Anda membuangnya, saya memohon kepadamu untuk kembali dan mempelajari hal-hal ini, apakah itu benar dan sesuai.
Dan jika itu memang benar, maka pujilah Tuhan untuk kesaksian yang lurus, langsung. Karena seperti Elia, dia dikep pencelaka Israel. Dia mengatakan kebenaran dengan lugas, tepat di hati Ahab. Dia tidak menahan diri. Mengapa? Hanya untuk membangkitkannya, untuk menyelamatkan jiwanya. Bantu dia untuk menyadari di mana dia telah gagal. Sekarang, saya ingin Anda ikut dengan saya dalam Alkitab Anda ke cerita lain. Yosua pasal 6. Anak-anak Israel akan menaklukkan kota Yerikho. Dan mereka akan berbaris di sekitarnya dan berseru-seru. Dan tembok akan runtuh. Tapi Yosua akan memberi mereka instruksi yang sangat jelas dan tegas. Tentang apa yang harus dilakukan. Yosua pasal 6, dan saya membaca dari ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Apa instruksinya? Jangan mengambil apapun dari Yerikho. Itu dikutuk oleh Tuhan. Semua perak, emas, bejana dari tembaga dan besi. Itu akan dikuduskan bagi Tuhan. Tapi untuk dirimu sendiri, jangan sentuh apa-apa, kata Yosua. Tapi apa yang terjadi? Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Ahan, dia masuk dan tidak mendengarkan instruksi Yosua, dan mengambil satu atau beberapa dari barang yang tidak boleh diambil atau disentuh oleh bangsa Israel. Dan saat berikutnya mereka pergi berperang, mereka pergi ke kota bernama Ai. Dan itu hanya sebuah kota kecil. Jadi mereka tidak mengirim semua orang, tetapi mereka tetap pergi. Dan coba tebak, Ai menang atas Israel. Lebih dari 20 orang dari Israel meninggal hari itu. Dan Yosua kembali, dan apa yang terjadi? Ayat 6 dari Yosua 7. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Mereka mulai berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa kami gagal? Mengapa orang-orang terbunuh sebagai akibat dari perang ini hari ini? Dan mengapa kami tidak dapat menaklukkan Ai, kota yang jauh lebih kecil dari Yerikho? Yosua ada di sana di tanah berdoa dan berpuasa. Tapi apa tanggapan Tuhan? Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Anda tahu apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Yosua, kenapa kamu berdoa? Apa yang kamu lakukan? Ada dosa di kemah dan itu harus dibersihkan. Teman-teman, ada saatnya berdoa dan ada saatnya kita harus bergerak maju dan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bersihkan kemah. Yosua, kenapa kamu berdoa? Tidak ada jumlah doa yang akan menghapus dosa ini dan noda yang telah kau bawa ke atas bangsa Israel. Jadi teman-teman, mari kita buat aplikasi yang berbeda. Anda tidak perlu berdoa, Tuhan, haruskah saya menjadi vegetarian? Jawabannya jelas. Anda tidak perlu berdoa. Tidak ada jumlah doa yang akan menyingkirkan ayam atau ikan atau daging sapi yang ada di lemari es Anda dan mengapung ke tempat sampah. Teman-teman, Anda harus bangun dari tempat duduk Anda dan dimanapun Anda berada dan Anda harus pergi ke kulkas Anda dan membuangnya. Tuhan datang kepada Anda dan berkata, mengapa Anda berdoa? Tidak ada yang perlu didoakan. Atau sebelum Anda melakukannya, mungkin Anda tidak dihukum. Tuhan tidak mengatakan mengapa Anda berdoa, haruskah saya berdoa? Bacalah membina pola makan dan diet. Kemudian Anda akan melihat. Dan kemudian Anda pergi ke kulkas Anda dan membuang ayam atau daging sapi atau ikan yang ada di kulkas Anda di sana, bukan? Tetapi ada kalanya Anda tidak perlu berdoa. Terkadang kehendak Tuhan sangat jelas. Anda tidak perlu berdoa, Tuhan, haruskah saya pergi ke ujian saya hari ini pada hari Sabat atau tidak? Teman-teman, firman Tuhan jelas. Jadilah setia dan pergi ke gereja. Atau menjauh dari sekolah atau pekerjaan Anda. Teman-teman, kebutuhan akan doa tidak selalu ada di sana. Dalam arti itu, Yosua sedang berdoa, tetapi Tuhan berkata, mengapa kamu berdoa? Apa yang kamu lakukan di tanah di sana?
Bangun dan pergi dan bersihkan perkemahan Israel dari dosa. Maka pemisahan dan penghakiman di perkemahan Israel dimulai. Dimulai dengan suku, lalu keluarga itu. Dan itu sampai ke Ahan. Seperti yang Tuhan tunjukkan padanya. Dialah yang telah mengambil pasak emas dan pakaian Babilonia, dan dialah yang mengutuk seluruh perkemahan Israel. Karena dialah mereka kalah dalam pertempuran di Ai. Karena dialah banyak orang binasa hari itu. Yosua 7 ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ahan dia terlambat mengakui kesalahannya. Dia adalah pencelaka Israel. Seberapa sering kita menjadi pencelaka semacam ini daripada Elia yang dikep pencelaka Israel. Tapi lihat apa yang ditulis oleh pena inspirasi tentang Ahan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 175, paragraf 4. Ada di antara kita yang akan membuat pengakuan, seperti yang dilakukan Ahan, terlambat untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak selaras dengan yang benar. Mereka membenci kesaksian yang langsung, Anda melihat itu? Mereka membenci kesaksian yang langsung, yang mencapai hati, dan akan bersuka cita melihat semua orang yang memberikan teguran dibungkam. Ahan, dia adalah pencelaka Israel, tetapi tidak dalam arti positif. Dia berpegang pada dosanya sampai dia ditegur dengan jelas. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dan begitu banyak dari kita, dikatakan di sana bahwa kita seperti Ahan, bahwa kita membenci kesaksian yang langsung. Dan bersuka cita melihat semua orang yang memberikan teguran dibungkam. Pencelaka Israel ini bertentangan langsung dengan Elia, yang juga dikep sebagai pencelaka Israel. Tapi dalam arti yang sangat berbeda. Izinkan saya berbagi dengan Anda satu kutipan lagi, dari From Eternity Past, halaman 353, paragraf 2. Karena dosa satu orang, ketidaksenangan Allah akan menimpa gerejanya sampai pelanggaran itu diselidiki dan disingkirkan. Pengaruh yang paling ditakuti oleh gereja bukanlah pengaruh yang terbuka dari para penentang, orang-orang kafir, dan penghujat. Tetapi dari orang-orang yang tidak konsisten yang menahan berkat Allah Israel dan membawa kelemahan atas umatnya. Dengan kerendahan hati dan pencarian hati, biarlah masing-masing berusaha menemukan dosa-dosa tersembunyi yang menghalangi hadirat Tuhan. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Kita diberitahu di sini bahwa hal yang paling kita takuti bukanlah mereka yang terbuka dan memberontak dan mereka menentang kita dan mereka menghujat dan mereka orang kafir. Mereka mengklaim, saya tidak percaya Tuhan sama sekali. Tidak teman-teman, hal yang paling kita takuti adalah ketidakkonsistenan yang menghalangi berkat Tuhan. Teman-teman, ketika Anda melihat dosa di dalam gereja, jangan mengabaikannya dan berkata, ya, itulah hidupnya, keselamatan dia ya keselamatan dia. Keselamatan saya ya keselamatan saya. Tidak, teman-teman, kita tidak bisa melakukan itu. Ketika Anda melihat dosa di gereja, Anda dengan rahmat Allah, harus pergi dan berbicara dengan mereka dan memperbaiki kesalahan sebanyak mungkin. Mengapa? Karena dosa mereka akan mempengaruhi Anda cepat atau lambat, sama seperti dosa Ahan mempengaruhi seluruh perkemahan Israel. Jangan berpikir bahwa dosa mereka tidak ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Karena orang-orang seperti inilah, kata Ellen White, yang menahan berkat-berkat Allah di seluruh gereja. Teman-teman, hari ini kita perlu menelaah hati dengan dalam, untuk memastikan tidak ada dosa yang terpendam jauh di dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus meluangkan waktu untuk memeriksa kehidupan kita hari ini. Kita harus berhati-hati untuk mengikuti setiap firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Elia ketika dia menyuruh Elia untuk mengucapkan firman kepada Ahab. Ketika firman Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit, ketika firman Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke janda di Sarfat. Dan akhirnya, ketika Tuhan menyuruh Elia untuk menunjukkan dirinya kepada Raja Ahab untuk kedua kalinya. Teman-teman, apakah hidup Anda tidak selaras dengan firman Tuhan hari ini? Mungkin Anda dapat dengan yakin mengatakan, ya, dengan langsung, bahwa dimanapun Anda berada, Anda hanya mendengarkan khotbah, bahwa hidup Anda baik-baik saja. Bahwa semua yang Anda lakukan baik-baik saja.
Tapi, teman-teman, saya bertanya kepada Anda, sudahkah Anda menyelidiki hati Anda hari ini? Sudahkah Anda memeriksanya dengan benar? Sudahkah Anda mengangkatnya untuk pemeriksaan firman Tuhan? Sudahkah Anda meluangkan waktu pagi ini untuk membiarkan keheningan dalam hidup Anda bagi Tuhan untuk berbicara kepada Anda? Sudahkah Anda menghabiskan waktu bersama Tuhan? Atau mungkin hati Anda begitu tidak peka dan keras sehingga Anda berpikir bahwa Anda baik-baik saja. Jadi Anda membutuhkan seorang pengkhotbah atau pendeta untuk datang dan memberikan kesaksian langsung kepada Anda. Untuk mendapatkan perhatian Anda, untuk mengguncang Anda, untuk membangkitkan Anda, untuk membangunkan Anda, untuk mengingatkan Anda. Untuk mengatakan sesuatu yang akan membuka mata Anda dan pikiran Anda. Lalu saya bertanya, bagaimana reaksi Anda ketika pengkhotbah itu mengatakan sesuatu yang bertentangan langsung dengan hidup Anda? Bagaimana tanggapan Anda? Sudahkah Anda kembali memeriksa rencana awal yang engkau buat dan berkata, Tuhan, izinkan saya mencari hal-hal ini terlebih dahulu jika memang demikian? Atau apakah Anda sudah tahu bahwa menjadi vegetarian adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan Kristen Anda? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda harus diselamatkan, Anda harus menjadi vegetarian untuk diselamatkan. Tapi apa yang dilakukan Ahan? Apakah dia melanggar salah satu dari 10 hukum? Dalam arti tertentu, dia mengambil pakaian ini dan emas ini, bukan? Dia tamak dalam pengertian itu. Tetapi dia hanya menentang satu instruksi dari firman Tuhan, dan teman-teman, kita bisa melakukan itu dalam hal apa yang kita makan dan minum juga. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa mengambil buah yang Tuhan telah katakan, jangan sentuh. Dan hari ini dia memberitahu kita, bahwa ada hal-hal yang dia ciptakan di dunia ini yang tidak boleh kita makan atau minum. Dan Yesus, Anak Allah, harus mengatasi hal makanan sebagai ujian pertama dalam langkah pertamanya untuk menebus manusia dari degradasi dosa. Teman-teman, saya ingin meminta Anda untuk kembali dan melihat kembali, karena cara Anda memperlakukan kebenaran ini. Sehubungan dengan reformasi kesehatan, itu akan meluap ke semua bidang lain dari firman Tuhan dan interaksi Anda dengannya. Dan perlahan hati kita menjadi kapalan, hati kita menjadi keras. Dan lain kali Anda mendengarnya, semakin mudah untuk menolak karena, oh, itu hanya Ben berbicara tentang kesehatan lagi. Anda tahu maksud saya? Jadi sangat mudah untuk mematikan saklar itu di pikiran kita, tetapi, saya sudah berbicara dengan banyak orang yang berbeda. Saya telah menyampaikan ratusan khotbah sekarang, saya telah belajar dengan banyak orang. Dan teman-teman, ada banyak yang telah mendengarkan dalam beberapa bulan terakhir ini secara online. Saya tahu apa yang saya khotbahkan. Anda harus kembali dan mencari sendiri untuk melihat apakah hal ini benar atau tidak. Dan jika benar demikian, dengan rahmat Tuhan, dalam kerendahan hati, janganlah kita menjadi seperti Ahan, yang merupakan pencelaka Israel. Yang membawa aib bagi seluruh keluarganya, yang mempengaruhi kehidupan 26 atau 27 keluarga lain yang kehilangan ayah atau suami mereka hari itu. Tetapi bahwa kita akan belajar untuk mempraktekkan, dengan rahmat-Nya, semua yang kita tahu benar hari ini. Teman-teman, mari kita menjadi seperti Elia, yang memberikan pekabaran langsung yang dikep pencelaka Israel, dan bukan seperti Ahan, yang mempengaruhi seluruh kemah dalam arti yang berbeda. Pencelaka Israel, seberapa berbeda? Teman-teman, doa saya untuk Anda masing-masing hari ini ada dua. Nomor satu, bahwa Tuhan akan membantu kita untuk melihat dosa-dosa kita hari ini. Dan dengan kerendahan hati bertobat darinya. Dan kedua, bahwa kita tidak akan meremehkan kebenaran yang menegur, yang datang kepada kita masing-masing untuk mencoba menyelamatkan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau tahu bahwa ini adalah khotbah yang sulit untuk saya khotbahkan. Tuhan, aku berdoa agar Engkau menyertai setiap orang yang mendengarkan doaku saat ini.
mereka akan mengerti bahwa saya tidak mengkhotbahkannya terhadap individu tertentu. Tetapi terimalah, Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dan agar karakter-Mu terungkap dalam masing-masing dan setiap dari mereka. Tuhan, tolong kami untuk menyelidiki hati kami jika kami buta akan kebenaran-Mu, jika hati kami telah dikeraskan. Semoga Engkau memberi kami pekabaran dari seorang pengkhotbah yang akan menusuk semua tebalnya dan tipisnya dosa dalam hidup kami. Dan buka mata kami, Tuhan, karena Bapa, Engkau ingin menyelamatkan kami sepenuhnya. Tuhan, bantu kami untuk menjadi rendah hati. Bantu kami untuk bersedia mendengarkan dan lebih dari apapun, bersedia untuk berubah juga. Kiranya Engkau memberi kami pertobatan sejati, Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami atas pemberontakan dan kemunduran kami. Dan semoga Engkau membantu kami, Tuhan, untuk menjadi seperti Yesus hari ini. Ini adalah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh, ya Bapa, tuntunlah kami ke tujuan itu. Dan pimpin kami terus-menerus dengan Roh-Mu agar kami dapat bertumbuh dari kekuatan ke kekuatan dalam kemuliaan dan citra Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih, ya Tuhan, dan mohon menyertai kami sepanjang sisa hari Sabat. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu lagi sekarang. Selamatkan kami sepenuhnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda, teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan.